Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Pras dalam VIP vlognya Iwan Pras. Sore ini ada sesuatu yang istimewa, yaitu saya ingin mewawancarai seorang sutradara film yang punya prestasi lumayan, ya, lumayan. Film pertama garapan dia yang ditayangkan di 21 juga, dan ini saya kira sebuah film proyek mercusuar. Kita langsung ketemu, kita tanya-tanya saudaranya langsung. Mas X Joe. Halo, Om Iwan, wah, produser saya ini. Dan Mas Joe ini juga orang yang membantu saya di produksi film kami, film pendek kami Secangkir Harapan. Dimana sebenarnya waktu itu saya membuat film ini gak sengaja. Pengen saya adalah mengundang Mas Jo sebagai narasumber dalam sebuah workshop, tetapi kata Mas Jo akan lebih bagus kalau kita membuat praktek saja. Jadi teman-teman bisa belajar secara langsung. Ya Mas Jo ya, gimana sekarang kegiatannya? Ya, alhamdulillah kabarku lagi lumayan kurang baik. Kemarin habis bantu kegiatan sebar vaksin di Lampung karena Lampung menurut data masih tertinggi ya, tertinggi faktor resiko kasus kematian karena COVID. Jadi kita membantu kegiatan menyebar vaksin di sana. Ya selebihnya kegiatan hanya gitu-gitu aja. Biasalah guru film, apalagi. Gitu, gimana? Aku pengen nanya ini nih Jo. Film kedua Sultan Agung. Ini kan film kolosal dan aku pikir juga nggak jeblok ya. Waktu kami di Jogja Asian Film Festival tahun 2018 di gedung itu penontonnya juga paling banyak. Di bioskop-bioskop juga nggak jeblok-jeblok amat ya, banyak penontonnya juga. Tapi kenapa jam tayangnya, penayangannya ya, durasi penayangannya sangat dibatasi. Waktu itu rasanya nggak sampai 2 bulan udah ditarik dari peredaran. Kenapa itu? Sayang loh. Harusnya Indonesia juga mulai menggalakkan film-film yang bertema kolosal dengan latar belakang epik sejarah seperti itu. Ya soal film Sultan Agung ya. Ya film Sultan Agung memang disutradari oleh Mas Hanung Bramantyo dan saya. Film ini buat buat kami itu sudah bisa jadi itu sudah bersyukur karena memang complicated masalahnya ya, tidak hanya persoalan teknis tapi di luar teknis juga betul-betul menjadi tembok tebal kami gitu. Tapi kami terus melangkah sehingga alhamdulillah sudah jadi dan bisa ditonton di kalau nggak salah sekarang di salah satu OTT ya, di Netflix kalau nggak salah kalau mau nonton. Jadi Sultan Agung memang tokoh fenomenal buat kami, tokoh yang memang patut diangkat menjadi menjadi sebuah apa cerita film ya atau tontonan film yang membuat inspirasi, memotivasi para generasi aktif ya. Dimana pada usia yang sangat muda di bumi Nusantara ini dia adalah satu-satunya raja yang berani menentang VOC. Bisa dibilang ini adalah perang antar negara versus negara. Ini sangat luar biasa, perangnya pun fenomenal yang berujung kepada terbunuhnya Gubernur Jenderal VOC JP Kun yang terkenal sangat killer dan strateginya licik gitu kan. Tapi itulah perjuangan Mataram yang kami bangga memvisualisasikannya gitu kan. Dan persoalan eh, kenapa tayangnya cepat dan sebagainya, memang ini juga persoalan lain ya. Agamanya E61 di Indonesia atau bioskop memang film yang tidak laku atau sepi penonton akan digantikan film baru karena banyak film yang mengantri. Tapi memang sudah dicoba beberapa film biopik kepahlawanan kayak Soekarno, Kartini, bahkan yang tokoh-tokoh religi kayak eh, tokoh Muhammadiyah, tokoh NU dan sebagainya juga sepi penonton gitu. Memang ini menjadi problem sendiri. Tetapi yang menjadi catatan kami adalah kami butuh pemerintah hadir di sini. Kenapa? Karena pemerintah harusnya mensupport film-film
biopik atau film-film epik kepahlawanan yang memang sangat dibutuhkan untuk mengcover atau menjadi alternatif tontonan ke epik kepahlawanan luar ya. Gimana kita tidak miris ketika generasi aktif lebih mengidolakan pahlawan dari luar seperti Batman, Superman, David Beckham, Ronaldo gitu kan. Bahkan mereka sekarang lagi gila-gilanya K-pop. Ya, kalau berbicara soal budget, tentunya kita juga akan berharap bahwa setelah PPKM ini turun levelnya, kemudian ada normalisasi, perfilman bisa bangkit lagi. Kan kemarin teman-teman pegiat perfilman, baik yang industri, terus mungkin juga beberapa perusahaan atau asosiasi yang berkait dengan film kan menyurati presiden ya. Mudah-mudahan kita tunggu jawaban konkret dari presiden agar perfilman kita bisa bangkit lagi. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah eh, apakah teman-teman ini perlu regulasi yang nyata itu. Misalnya dari APBN atau APBD juga dialokasikan berapa persen gitu ya lewat kementerian terkait untuk agar bagaimana perfilman Indonesia ini bisa bangkit. Kalau Joe sendiri sebagai seorang pegiat perfilman, bagaimana komentarnya? Ya, ya memang begitu. Jadi kalau dicermatin sebetulnya industri perfilman kita sampai sekarang pernah dicoba berkali-kali dihantam badai atas kanan bawah kiri kanan tengah gitu kan. Namun sudah berkali-kali juga membuktikan bahwa industri film selalu bisa bangkit dan selalu bisa mengatasinya. Saya pikir di situasi yang sulit ini juga pasti industri ini akan kembali bangkit dan kembali akan hangat kembali. Ya jadi kalau pertanyaannya apakah kalian tidak ingin membuat film-film seperti itu lagi? Pertanyaannya pasti. Tapi kan persoalnya kita butuh biaya. Biaya itu dari mana? Tentunya harapan kami dari investor. Kemudian mengharapkan investor tertarik memutarkan uangnya untuk bisnis di film-film biopik seperti ini. Buat mereka memandang sangat berisiko. Makanya mereka akan memilih film-film yang komersil lainnya. Makanya harapan kami adalah pemerintah hadir di sini itu aja. Dan pada saat pandemi kemarin memang etalase kita atau toko kita bioskop itu memang tutup. Ketika bioskop tutup tentunya ini kan menjadi bias kemana-mana, kita akan menjadi mati suri. Beratus-ratus film yang mengantri tayang akhirnya juga berantakan. Ini juga kita butuh support pemerintah untuk bisa membantu persoalan ini, terutama para sineas atau insan perfilman yang berhadapan langsung di lapangan juga butuh support vaksin dan sebagainya. Intinya kami semua menjamin bahwa kegiatan ini juga bisa berjalan dengan prokes yang ketat tentunya. Dan alhamdulillah beberapa produksi juga mengalami kelancaran, tidak ada klaster-klaster baru yang mencuat ya. Salah satunya misalnya film kita kemarin ya Gatot Kaca juga pada saat musim pandemi yang sangat ketat, tapi kami membuktikan tidak ada kasus baru di antara kami. Karena tentunya kita mempertimbangkan prokes yang sangat ketat dan serius. Ya kalau harapan pemerintah ikut membiayai pendanaan, entah dananya dari mana. Saya pikir sudah dari tahun ke tahun para pejabat terkait yang peduli selama ini dengan dunia perfilman pasti sudah pernah merumuskan itu, sudah pernah membahas baik regulasinya maupun uangnya dari mana. Saya pikir sudah pernah dibahas, tetapi sampai hari ini belum terasa bagi kami. Kalaupun ada juga tidak merata semuanya dapat. Tetapi itu juga sudah menarik ya. Karena persoalannya kan tidak hanya di pendanaan. Ada macam-macam persoalannya, persoalan pajak, kemudian persoalan jumlah bioskopnya yang masih sedikit ya, sehingga film 2 hari 3 hari bisa turun. Kalau bioskopnya banyak juga tidak ada penumpukan film yang antri jadwal tayang dan sebagainya. Ini juga masalah yang memang harus
bicarakan secara serius, tidak seperti di negara lain ya, karena di negara lain film ini sudah menjadi bagian kebijakan ekonomi mereka, sudah menjadi kebijakan strategi bagaimana memperkenalkan seni budaya dan sebagainya kepada negara lain melalui film ya. Kita lihatlah kanan kiri kita anak-anak muda mengembari K-pop, drama Korea dan sebagainya, itu juga memang memang pemerintah di sana memang sangat sangat mensupport itu. Rokok dulu. Terus nih, Exjo kan pernah ke Palangkaraya nih bareng sama saya di situ kan. Kemudian juga kita berproduksi di Barito Timur untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman pegiat perfilman daerah. Kemudian juga kita ke Banjarmasin kemarin. Kalau melihat di Kalimantan Tengah sendiri ini, penilaian Exjo gimana nih terhadap karya teman-teman? Apa yang harus dilakukan pada saat anggaplah sekarang kita sudah ekonomi sudah mulai membaik dan kita bisa mulai lagi ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Makanya kasus di Partim ini ya, di Tamiang ini sebetulnya selalu butuh motor. Jadi Bro Iwan itu kan, kayak yang lain-lain ya, kayak Pak Rianto, kayak Pak Bina, itu teruslah menjadi motor agar apa sineas lokal ini terus terus tetap semangat dan terus tetap berkarya gitu kan. Terus kalau tidak mau mensupport sebetulnya itu kesalahan besar. Kesalahan tidak melirik film untuk sebuah promo daerah atau promo pariwisata atau budaya daerah itu sebetulnya salah. Karena hanya film itu satu-satunya media yang bisa mewakili banyak pesan di sana. Jadi saya pikir nanti pasti kalian ketemu inilah kolaborasi yang apik di sana. Yang penting tetap semangat dan terus menjadi motor. Wah iya, hampir lupa. Eh, Kemarin pada waktu kita tiarap sama-sama pada saat pandemi itu, nggak nggak nyangka-nyangka ya, ternyata film Jangan Sendirian yang diputar di bioskop-bioskop luar biasa sukses. Bahkan bertahan sampai beberapa hari, beberapa minggu kalau nggak salah di Jakarta maupun di Pulau Jawa terutama ya, Kalimantan belum sampai nih rasanya, kemarin tuh belum sempat. Palangkaraya Mall sana keburu ditutup Studio 21-nya karena pandemi. Ini luar ekspektasi loh. Waktu itu kita ngomong-ngomong di Banjar tuh kan baru ada planning garap film horor gitu ya, teman. Tahu sendiri lah, Exjo kan juga punya style sendiri untuk menggarap film horor, tidak terjebak pada era yang pola yang mainstream gitu ya. Oh ternyata gila loh, luar biasa sukses loh. Bahkan sampai akhirnya film itu dibeli ya oleh pihak luar negeri ya. Entah distribusinya atau produksinya, mungkin remake atau gimana. Mungkin Mas Jo bisa jelasin nih. Ya, ngomongin Jangan Sendirian memang apa, eh, ketika aku disodorin mau bikin film horor nggak gitu, aku bingung. Masa aku mau ngeksplor pocong lagi, kuntilanak lagi, suster ngesot lagi, kan nggak banget gitu kan. Jadi akhirnya aku berpikir gimana ya bikin sesuatu yang beda gitu kan. Ini memang memang agak beresiko gitu kan. Alhamdulillah keputusanku tepat. Kemudian karena kebetulan aku dapat investor yang membebaskan aku berkreasi, akhirnya aku membuat sesuatu yang memang tidak biasa di Indonesia. Jadi aku membuat sebuah film horor yang eh, kalau kalau bisa dibilang universal, karakternya juga kita bikin sendiri, sosok-sosok makhluk halusnya juga kita bikin sendiri, mini dialog dan mini drama. Ini memang akan menjadi sesuatu yang mungkin berjarak eh, ketika penggemar horor klasik menontonnya. Tetapi luar biasanya film kami ini bisa bertahan selama 68 hari. 68 hari itu 2 bulan lebih, lebih seminggu lebih ya gitu kan. Dan itu pun eh, apa bisa bisa bertahan dari gempuran film-film asing. Jadi bisa dibayangkan ada 20 film asing yang film asing yang besar, film-film asing yang digadang-gadang menjadi box office, sementara film lokal itu cuman punyaku.
Jadi lagi saat pandemi, kemudian penonton lagi rebutan, ditambah dikepung film-film asing sebanyak itu bisa dibayangin betapa susahnya kami bisa bertahan. Tidak nyangka sih kalau bisa bertahan sampai 68 hari. Lalu di tengah jalan kami dilirik oleh distributor ASEAN. Jadi kami tayang di ASEAN. eh, ini baru di Malaysia sama Brunei karena Singapura keburu kena lockdown akibat apa virus India baru itu, varian baru ya waktu itu. Kamboja juga, Vietnam juga, Thailand juga. Jadi nanti nanti menyusul. Tidak hanya berhenti di situ, tiba-tiba ada salah satu distributor asal UK menonton di Malaysia, tertarik dengan film kami. Kok ini film menarik katanya, dan ini universal, ini nggak Indonesia banget, lalu menghubungi kami untuk meminang bisa didistribusikan atau tayang di Eropa. Tidak hanya di situ, mereka juga akan masuk ke industri di USA. Ini tentu mengejutkan buat saya pribadi yang buat ya, karena memang ini kan film total kru Indonesia. Director saya sendiri berbahasa Indonesia dan aktornya juga bahasa Indonesia. Tentunya ini lebih kecil dari lubang jarum bisa tayang di sana. Karena film-film Indonesia yang bisa bisa ditonton di sana kan dari festival-festival. Kalau dari industri mungkin nggak tahu, jarang atau malah malah nggak ada itu, karena memang betul-betul kita berbahasa lokal, kru semua lokal dan sebagainya. Tentunya sangat sulit lah dibayangkan, tapi alhamdulillah mereka tertarik dan mereka bilang bahwa ini film bagus, ini nggak Indonesia banget, ini universal dan masuk pasar kami katanya. Dan tidak hanya satu digital platform yang ditawarkan, tetapi 30. Nah, ketika kami tanda tangan kontrak kemarin, dikabarin bisa masuk 40 digital platform Eropa sama USA. Ini tentu ini sangat hiburan ya, seperti ketiban kulkas di gurun pasir. Ini sangat menggembirakan, menghibur di tengah-tengah kesulitan ini gitu kan. Jadi jangan sendirian, ini film yang mengejutkan, bisa diterima di bangsa luar lebih cepat diterima dibanding di lokal, karena memang filmnya tidak linier ya. Mungkin orang Indonesia suka film klasik yang linier. Film ini tidak linier, mini dialog, mini drama, dan kita punya karakter sendiri. Jadi alhamdulillah keputusan kami tepat membuat tema atau konsep itu. Tunggu kabar dari kami. Pastinya nanti kita akan punya rilis sendiri ketika sudah tayang. Tapi kontrak sudah kami tanda tangani. Ya, jadi jangan sendirian di sana, harus berganti judul. Versi Inggrisnya menjadi Die Alone. Gitu ceritanya. Ya, demikianlah wawancaranya. Singkat banget ya. Padahal kita sebenarnya masih pengen berlanjut lagi. Masih pengen panjang lagi. Cuman ya apa boleh buat. Karena kualitas jaringan yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan Zoom maupun video call dengan cara record. Ya akhirnya kita batasin dulu. Tapi kita sangat berharap komunikasi akan terus berjalan. Mudah-mudahan saya sama Mas Exjo ini bisa kerjasama lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi dengan budget yang tentunya lebih siap lagi. Mudah-mudahan Pemprov Kalteng maupun Pemkab Barito Timur, atau kalau mau ada Pemkab lainnya yang pengen dibikinkan film tentang daerah, ya, kita siap ya Mas Jo ya. Oke, terima kasih Mas Exjo atas kesediaannya ngobrol sama kita. Ya, kita ketemu lagi ya nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.